Thalib. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah, ya Aba Thalibin, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam kunha anka. Panazalat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sebagaimana yang sudah saya janjikan, karena pada minggu ini kita juga membahas tentang bab jenazah. Nah, kita akan mencoba memahami makna talqin ketika sakaratul maut. Nah, ini perlu ada dulu kita tidak mungkin langsung mentalkini orang yang sakral. Istilahnya sakral ya. Istilahnya sakral atau sakaratul maut. Kalau kita tidak mengenal dulu tanda orang sudah sakral. Nah, jadi yang harus dikenal ataupun yang harus diketahui oleh kita dulu itu adalah bagaimana kita mengetahui tanda-tanda orang yang sakral. Nah, pada saat kita mengetahui tanda orang yang sakral, maka otomatis nanti kita mulai melanjutkan kepada teori mentalkin orang yang sakral. Nah, ini secara ilmu, Pak ya, secara ilmu, baik itu secara ilmu anatomi ataupun dalil, ciri orang yang sakral ditandai dengan 4 hal atau ditandai dengan 4 tanda dan ciri. Yang pertama adalah ya, ujung jemari kaki jadi dingin. Bahasa Sunda yotaragis. Ya, dingin. Jadi ujung jemari kakinya ya. Nanti ada di rumah. Ya, tanda ini kan kalau tidak Bu, karena ini kan biasanya dari pengalaman dan ini kan kaitan dengan ilmu anatominya begitu ya. Nah, ilmu anatominya begitu karena memang kita juga tidak perlu untuk datang ke dokter Bu kalau ingin tahu orang yang sakral kan. Kenapa kan nunggu dokter juga kan tidak mudah kan gitu. Nah, ujung jemari ini atau ujung jemari kaki jadi dingin. Jadi ujung-ujungnya aja. Jadi ada pengecekan. Kenapa? Karena nanti berbeda dengan ada untuk dalam bahasa Sunda dampal. Dampal sampean ya. Nah, kalau yang ini ibu ceknya itu, bapak ceknya itu ujung-ujung kakinya. Nah, ini jemari ya. Ini biasa dingin. Kalau kita biasa normal itu agak terasa tidak dingin. Dinginnya agak terasa seperti ini aja. Jadi seperti tidak ada aliran darah. Ya. Tapi sih mereka cek lah. Udah dipanggil ya. Nanti diterusin dulu. Kemudian yang kedua adalah
dahinya mulai keluar keringat, karena dahi ini adalah sesuatu yang tidak biasa keluar keringat kalau bukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dahi parah, apalagi pas sujud. Nah, ini keterangannya adalah mautul mukmin bi arqil jabin. Nah, tanda kematian seorang mukmin adalah dengan kelihatan ada keringat di dahinya. Dimulai nanti cek dulu yang kedua ini. Kenapa? Karena itu faktor dari jari yang mulai naik, Pak. Jari yang mulai dingin. Nah, gitu. Dan keringat ini tidak panas. Keringat ini tidak panas, tapi keringat ini dingin. Keringat ini dingin. Nah, biasanya pada kondisi orang-orang yang dia rewas dada, biasanya ada. Gitu. Ya. Satu, yang dia itu rewas mendadak. Yang kedua adalah pada waktu bersin. Ya, pada waktu bersin. Waktu bersin ini selalu ada, biasanya ada keringat yang keluar di dahi. Kenapa? Karena ketika seorang bersin, itu 2 detik seluruh organ yang ada dalam tubuhnya mati semua. Itu per 2 detik, Pak. Makanya begitu orang bersin, makanya Rasul menyuruh bertahmid, lalu jawab lagi. Kenapa? Karena bersin mematikan semua organ dalam waktu 2 detik. Kenapa? Karena ada kejadian-kejadian orang bersin terus tidak hidup lagi. Karena memang udah langsung otak dan jantungnya udah mati langsung per 2 detik gitu. Nah, makanya nanti ada peluh ke sini ya. Jadi ada keringat dingin gitu ya. Nah, nanti dicek gitu ya. Kalau anak panas itu beda, keluar keringat tapi kan keringatnya panas. Itu beda lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang sakro ini kelihatan gelisah dan dia takut gitu. Iya. Gelisah, takut gitu. Itu adalah satu ciri orang yang dia tandanya bukan masuk sakro. Kayak ketinggal tinahil, ketinggal kelihatan dari mata, dia tanda ya, udah mulai mengerut dan matanya udah mulai sayup. Karena itu ciri orang takut kan, dan gelisah begitu. Tinggal dan biasanya dia akan mengucapkan sesuatu yang sebetulnya bukan ciri mau mati sebetulnya, mengeluarkan sesuatu. Cuma dia refleks. Kenapa? Karena refleks mengucapkan sesuatu itu karena ada gangguan di kelenjar pinealnya di sini. Dan di setiap orang ada kelenjar pineal. Ya. Kalau ini terganggu, ya ini kan kelenjar pineal ini yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang. Dan itu berkaitan dengan nanti ruh yang akan keluar dari arah mata itu. Semuanya ada, ini konsep ilmunya ya. Kemudian yang keempat, rongkongan dan dada berbunyi. Ya, berbunyi. Ada bunyi yang keluar. Kenapa? Karena nanti akan keluar 2 kan. 1 nafas, 2 ruh. Kalau nafas dan ruh keluar itu akan ada suara yang keluar dari kerongkongan dan dada. Tapi lamun bapak nuju ngorok, entong maka jo ditakir. Iya, bapak lagi ngorok, tanginan kadenge sholat. Jangan lupa kalau ya. Udah, Pak. Nah, cara mengeceknya ya. Nanti Bapak Ibu nanti saya ajarin. Takut. Ya belum takut ya. Nanti kan ini Bu. Kalau tangan yang sebelah kiri itu ke fisik. Ya. Tapi kalau tangan yang sebelah kanan itu ke psikis. Nah, nanti denyutnya beda.
Kalau denyut yang tangan kanan itu berbeda dengan denyut yang tangan kiri. Gitu. Coba aku ya. Nah ini kan ada ini darah ini. Nah ini ke fisik. Ya. Artinya nanti organ-organ yang lain, jantung, gitu kan. Nah kalau ke sini, ini kaitan dengan tadi emosi, mental. Ini berpengaruh sekali ketika kita akan mendeteksi orang yang lagi sakral. Kenapa? Karena ada yang sakral Pak, denyut nadi secara fisiknya bagus, tapi denyut ininya udah jelek, psikisnya udah jelek. Tapi ada juga yang ininya bagus, tapi psikisnya jelek. Nah itu bisa diketahui dengan frekuensi dari denyut nadi itu. Ya, coba Pak kira coba sedap. Terus nah dia mah coba dan ilmu ini kan kita ilmu Pak. Nah ini yang kanan tuh ya, ini kan yang kanan. Nah yang kanan ini tangan gitu. Jadi di sini posisinya. Nah jadi nanti daerah ini coba denyut nadinya beda. Gitu. Ini kan, aku bapak coba enggak cekelan ya Pak. So, ngomong. Ada kan? Kemudian kalau fisik itu yang kiri. Nah, kita pindah ke sini. Nah ini beda. Ya. Oh, fisik kiri. Jadi gini, kalau nanti bedanya gimana? Sebetulnya denyutnya sama, cuman kalau yang tidak biasa merasakan itu memang tidak ada perbedaan. Ya. Cuman denyut yang kanan itu ke psikis, denyut yang kiri itu ke fisik, ke organ. Saya ajari ini supaya apa? Nanti tahu orang yang meninggal ini frekuensi mentalnya ada masih bagus tidak? Kenapa? Karena akan berpengaruh terhadap talqin yang akan disampaikan. Itu masalahnya. Itu otak yang akan dia merespon itu. Makanya nanti yang ini, nah seperti seperti Bapak. Nah, ini. Saya tidak akan menyebutkan kalau dipegang yang kanannya, udah tahu. Ini kenapa? Ada sesuatu yang ada dalam psikisnya. Cuma saya tidak akan sebutkan karena kan ini bukan konseling. Tapi biasanya lamun aya naon gampang ngagebeg. Nah, gitu. Ya, lamun aya naon balik masalahnya enteng tapi dia. Nah, begitu. Ini terasa dari denyut nadi yang ada. Nah, Bapak terus biasa ini nama biasa. Nyalira we. Lagi cepet Ya, ini nyalira. Ibu juga sama, itu aja. Ini denyut ini mempengaruhi kemana? Mempengaruhi nanti frekuensi organ dan psikis. Kurang ke sebelah mana? Ya, kayak tadi kakak kamu sama dengan ya kan. Nah, begini. Ya, sekarang kan udah. Tadi kan dirasakan sendiri. Nah, nanti kalau frekuensinya gini, apa? Nah, itu artinya ada gangguan. Sebagaimana halnya kalau yang kanan itu frekuensinya tinggi, itu ada gangguan juga. Nah, kenapa yang normal itu frekuensinya rendah, sampai emosinya bagus, karena emosi yang tinggi mempengaruhi ke fisik. Coba kira, kalau emosinya jelek, fisiknya kena, langsung aja itu fisiknya kena. Nah, cuman saya diajari di sini untuk apa? Untuk menemukan orang yang sakral, jangan dulu langsung diumumkan. iya. Ya, can mawat bisa diumumkan, ini sudah kuat saya umumkan mawat saya. Ya, nanti itu mah kalau yang di kanan psikisnya nanti dia diajari khusus lah, ya. Pokoknya nanti kan emosi A ke sini, emosi B ke sini. Itu ada di sini ya. Ini di kanan. Pokoknya semua udah bisa menggandeng yang ini itu. Jangan yang ini. Oh, jangan. Jadi yang ini. Nah, jadi bagian nadi yang keluar, bukan bagian nadi yang di dalam. Yang di dalam beda lagi. Nah, nah, makanya punya. Ya, dilebet, enakan dilebet. Kalau yang kanan dari oleh kiri dari dalam. Nah, kalau yang kiri oleh kanan dari dalam. Ayah pernah panjang kayak denyut nadiana tuh.
Udah, nanti semua juga bisa. Kalau diambil darah ini. Udah. Nanti, nah, kalau sudah menemukan yang seperti ini, ya, sudah menemukan yang seperti ini, mulailah kita mencoba untuk meluruskan. Satu, posisi bukan mayat ya, posisi orang yang lagi sakral diusahakan bisa ke arah kiblat. Tapi sebetulnya ini bukan syariat, tapi untuk mempermudah nanti, ya, untuk mempermudah. Nah, kemudian kita duduk di sebelah kepalanya. Jadi sebelah kepalanya, Bu. Jangan duduk di atas kepalanya ya. Sebelah kepalanya. Nah, kemudian karena ini berkaitan dengan kita akan mentalkini, ya. Berkaitan dengan akan mentalkini. Biasanya orang yang sakral itu kerongkongan dan bibirnya kering, Pak. Ya, Itu biasa. Iya, untuk mempermudah sebetulnya. Karena nanti juga sebetulnya mau pakai air mau tidak itu tergantung kualitas amasol ya. Tapi kalau kita menemukan emang kering sekali itu, kita boleh membasahi bibirnya. Basahi. Potong diletak. Basahi supaya nanti kerongkongan dan bibirnya yang biasanya aku kapas gitu. Untuk mempermudah aja pelapalan. Seandainya kita mau mentalkini yang mau meninggal, basahi aja gitu. Karena tadi orang yang sakarat akan mengeluarkan keringat, maka keringat ini sekat. Jadi nuntut diseka, supaya nanti dia segar lagi, Pak. Jadi bukan segar karena rohnya jadi keluar ya, tapi lebih mudah, lebih fresh. Diseka dengan air yang agak dingin. Diseka. Kemudian, kan ini kan nanti berupa rumah sakit. Kalau rumah sakit kan nggak tahu kalau sudah dalam kondisi ini. Ya mudah-mudahan ini juga kita dapat mengalami dan keluarga kita mengalami ini dengan mudah gitu ya. Nah, biasanya orang yang sakaratul maut itu yang sakral dia masih menerima informasi, Pak. Kalau dia dipanggil, panggillah dengan nama yang dia senang. Contoh, kalau bapak ke ibu ya, gitu kan. Jadi dia masih dengan disentuh itunya dulu. Kenapa? Karena kalau dia dipanggil dengan bahasa yang tidak enak, itu nolak nanti. Akhirnya bisa nolak. Iya, kadang-kadang disentuh dulu. Yang biasa dipanggil enaknya apa? Kalau bapak bu ya, nah biasanya papa atau apa panggilan yang enak didengar oleh suami. Nah, ya dengar. Nah, mulai sakalat itu jayang teh. Iya, lagi sakalat jayang kalau sehari-hari nggak pernah. Ya, jadi panggil, dipanggil itu dengan bahasa yang enak sekali, sama dengan anak juga. Ke anak juga sama ya. Kalau anak kedapatan lagi sudah sakral, kita panggil dia dengan bahasa yang dia menerimanya enak gitu. Nah sebetulnya ini tidak diajarkan dalam teori praktek jenazah, Pak. Kenapa? Karena ini mah kajiannya juga beda. Ya, Ustaz, saya emang nggak seneng sama suami saya. Dia mau nyantar cepat mati, gimana manggilnya? Dia panggil yang lebih cepat, gitu kan? Yang cepetin mati suami saya katanya. So kawin lah ya. Sudah, nanti mulai kita masuk ke mentalkini. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana etika mentalkini yang benar. Etika mentalkini yang betul-betul akan bisa masuk ke dalam sanubari itu. Walaupun nanti tetap jaminannya adalah amal soleh dia, tetapi kita akan ada usaha. Kenapa? Rasul pun berusaha untuk Abu Thalib. Walaupun pada akhirnya Abu Thalib ternyata mati dalam keadaan kafir, tapi Rasul ada usaha untuk ke sini. Maka dibikinlah sebuah ataupun Rasul mengeluarkan surat teori. Saya pelajari ini dari seorang profesor, Pak, di India. Dia orang India yang ngisi kebetulan lagi
bagi seminar gelombang otak, dia menerangkan gelombang otak yang sakral. Nah, bagi kita sebagai umat Islam, ya, bagi kita sebagai umat Islam, ini jadi kesempatan biar orang lain yang melanggengnya, Pak. Ya, bab ilmu itu kurang mengadopsi ilmunya yang akan menjadi ilmu bagi kita. Satu, kita lihat dulu, gelombang otak manusia itu ada 5. Yang saya tulis di sana 1 beta, 2 alfa, 3 theta, 4 delta. Ini ada 1 yang di luar itu namanya gamma. Ya, itu gamma. Theta ya. Nah, ini yang apa? Theta. Iya, theta. Alfa. Nah, satu-satu dulu, Pak. Dan supaya nanti masuk ke sini ya, ke materi talqin ini ya. Oh, narah nabi akhir yasinan mahese. Iya, yasinan tidak akhir ngarungap. Nah, ini udah ranggen lagi nah akhirnya. Namanya ngamuk kene. Nih, kalau gelombang otak manusia di gamma itu biasanya lagi marah. Jadi kalau orang lagi marah itu biasanya gelombang otaknya paling tinggi, Pak. Oh, Ya, gamma. Dan biasa kalau gelombang otak di sini dia harus berdiri. Nah, gelombang otak ketika gamma dia berdiri. Kenapa? Karena tidak bisa gelombang otak gamma dia duduk. Orang marah nggak bisa duduk. Makanya kata Rasul kalau marah duduk begitu. Kenapa? Karena turun nanti, Pak, gelombang otaknya. Lalu berbalik lagi, turun lagi gelombang otaknya. Kalau dia lagi berdiri masih marah. Nah, makanya ada yang unik. 1, apabila seorang ibu atau seorang ayah memarahi seorang kakaknya, lalu di pinggirnya ada bayi yang lagi dia itu ada di pinggir bayi yang lagi dimarahi, maka semua ucapannya masuk ke sini, bukan di sini. Karena yang gamma akan masuk ke bayi yang ada di pinggirnya. Itu Pak uniknya. Jadi ada bayi yang lagi tiduran, kita marahin kakaknya dengan kata-kata kasar. Bahasa kita maksudnya di sini, bukan ke sana. Itu uniknya. Karena dia gelombang otaknya lagi menerima. Sedangkan kakaknya yang dimarahi tidak. Sedangkan ucapan harus masuk ke dalam gelombang otak, akhirnya masuk ke bayi gitu. Makanya hati-hati ketika kita memarahi kakaknya di pinggirnya ada bayi, karena itu bisa masuk langsung. Bayi itu gelombang otaknya lost, Pak. Tidak ada apa? Tidak ada critical faculty-nya. Tidak ada. Jadi dia tidak ada filter. Itu bedanya. Nah, kita contoh. Itu bisa dihitung ya. 0 sampai 3 tahun. Ini tidak ada critical faculty. Critical faculty ada, Pak. Bisa aja, Pak. Bisa memfilter. Apa yang masuk semuanya ke dalam pikiran bawah sadarnya. Nah, ini 0 sampai 3 tahun. 3 tahun sampai 9 tahun. Ini mulai ada 40% yang loss-nya. Nah, 40% dia loss. Artinya masih ada yang masuk. Nanti 9 sampai 12 tahun. Nah, ini sisanya tinggal 20%. Nanti kalau dia 12 tahun sampai 15 tahun ke sini, nah mulai dia bisa memfilter. Contohnya, kalau dia dimarahi ataupun apa, biasanya difilter dulu. Itu biasanya 15 tahun ke atas. Makanya membetulkan anak yang nakal di atas 15 beda. Kenapa? Karena dia sudah punya filter. Kalau mau membetulkan masih di dalam usia di bawah 12, itu masih muda. Kenapa? Karena tinggal diatur gelombang otaknya. Tapi kalau sudah 15 tahun, kenapa? Karena dia sudah punya saringan, Pak. Ya, punya saringan, itu bahayanya. Saringan ini ketika dia tidak masuk, udah, dia tolak. Nah, di sini kita akan berbicara bukan masalah ini, Pak ya. Cuma sekali lagi gitu. Lamun nyalakan budak, lansitna, ayah budak orok digigilina, sukadinya sadayana. Gitu. Ini trauma ke depannya. Gini, kita bicara ini. Kalau dia gampang marah, masuk beta. Beta ini artinya 5 sampai 9 fokus. Contohnya Pak, kalau kita lagi ngaji, masuk dan tidak tergantung gelombang otak. Iya, gelombang otak kita di mana? Kalau kita gelombang otaknya di beta, nggak akan masuk. Kenapa? Karena kita mikirin yang lain juga, gitu. Ada usaha mahal.
teh ngerangkeun nama. Ngan, ibu beda aja nama. Menawi teh tilawah sami. Ya, nyalakan ustaznya. Ustaz teh ke hati sama ngerangkeun nama. Ya kan untuk ke hati teh dia atau ustaznya. Nah, padahal ini dia berada pada gelombang beta. Beta ini 5 sampai 9 dia mikirin sesuatu. Minimal 5 yang dipikirin oleh kita. 5 macam. Iya, 5 macam. Kemudian. Ada semua di otak kita. Nah, ini gelombang otaknya namanya beta. Agar masukin levelnya ke bawah, ke sini. Kalau apa satu fokus, Pak. Contohnya, ibu nonton sinetron, kenapa nangis? Itu apa? Iya, jadi kalau nonton sinetron, kenapa jadi nangis ini? Serius dia, fokus satu, akhirnya dia ikut nangis. Tapi kalau ibu nonton sinetron, kemudian sedih tidak nangis, artinya tidak fokus. Bapak nonton bola, sama. Kenapa begitu tidak masuk? Ikut apa? Ikut nentang. Nah, bilang bagus itu berarti bapak fokus nonton bola. Tapi kalau ternyata hale-hale Pak, dengan ketong dan awalnya berarti bapak memang lagi tidak konsentrasi melihat. Nah, ini alfa ini satu fokus. Satu fokus. Kayak lamun yang mantap dari kalau konsentrasi tadi ada. Nah, inilah yang seringkali disebut meditasi. Mental meditasi. Kalau dalam bahasa kita disebutkan khusyuk. Khusyuk tadi. Nah, bagaimana caranya? Banyak nanti tanyain Pak sama yang punya pengalaman tentang masalah peta ini. Cuma kalau orang tidur lalu dia bermimpi adanya di sini. Kalau dia masih atau tidurnya masih mimpi berarti di sini belum masuk delta. Kenapa? Karena tidur yang seringkali bermimpi itu tidurnya tidak berkualitas. Karena dia masih ada di sini. Maaf Bu ya. 2, gelombang otak ini sugestif. Artinya apa? Menerima informasi dari luar. Ya, menerima informasi dari luar. Jadi artinya kalau maaf nih, kalau yang lagi yang lagi ngaji ya, kemudian dia itu masuk itu masuk makin enak fokus tunduk walaupun begitu tetap ada yang masuk pasti beda dengan yang kita begini terus belum tentu kan tapi nunggu-nunggunya dia terus tapi gizi fokus kan. Nah yang ini itu udah masuk itu artinya relaksasi dia dia mulai masuk informasinya masuk dan ini kalau ini sugestif namanya apa ya dia akan menerima informasi kalau sudah di peta dia sangat sugestif. Jadi di sini ada sangat sugestif sehingga nanti kalau orang bermimpi lalu dia bisa menceritakan mimpinya. Kenapa? Karena masuk ke gelombang otak. Itulah teorinya. Ciri orang yang bermimpi masuk ke peta adalah lihat matanya. Kalau ada orang tidur kemudian matanya gini itu lagi mimpi tidurnya. Ya tergantung mimpinya. Kalau yang jelek jangan. jangan diceritakan. Ya makanya ada yang tidak ya. Kalau yang tidak berarti nanti tidak masuk ke pikiran bawah sadar. Kalau masuk ke bawah sadar bisa berangkat. Contoh gini nih. Kenapa yang jelek jangan diceritakan, tapi harus meludah. Ya kiri meludah ke kiri. Kemudian dia berusaha tahu karena ludah yang terakhir atau ludah yang pertama pada saat bangun tidur pada saat mimpi yang jelek itu ludahnya mengandung hormon enzim yang akan mengeluarkan faktor psikis yang salah. Ini kita tidak pernah berpikir ke arah itu. Padahal enzim yang terakhir di dalam ludah ketika mimpi yang jelek itu harus dikeluarin. Kalau tidak dikeluarin nanti dalam kesehariannya dia akan bikin mimpi yang lain. Mimpi jelek terus saya mimpi. Nah, kan Rasul ngajarin keluarin ludah itu. Kenapa? Karena ludah itu jangan ditelan sebelum kita mengeluarkan yang pertama itu, Pak. Kita tidak pernah membahas yang itu, tapi ternyata Rasul sudah mengajarkan itu. Pertama ingat gitu. Iya, begitu kita bangun. Begitu ingat mimpinya jelek. Nah, langsung ludah. Nah, ludah. Jadi jangan ngeludah di dalam kamar, ya.
Pikiran kayak salah dia. Jadi kita keluar dulu, ketika meludahi itu kenapa? Ludah yang itu mengandung enzim endorfin, Pak. Begitu diludahin, itu udah keluar. Jadi kan kita tenang, lalu ta'awud. Nah sekarang bagaimana teori yang sedang sakaratul maut? Nah yang nanti kalau orang tidurnya nyenyak, hadis menyebutkan kalau dia sudah tidak tahu di mana tangannya dia itu berada, itu berarti sudah delta. Bahasa hadisnya, layakni aina bakat jaduh, kata Rasulullah. Ketika dia tidur tidak tahu di mana letak tangannya, berarti dia sudah masuk sini. Orang yang sakarat ini adalah gelombang yang ininya mau masuk ke sini. Artinya dia sugestif sekali, Pak. Ya, bisa dipahami tidak, Bu? Berarti orang yang sakarat menerima informasi dari luar cepat. Sugesti langsung cepat. Langsung diterima itu. Nah, cuman ada aturan yang tidak boleh salah ketika mentalkin. Satu, ini talqin tidak boleh dengan bahasa yang terlalu panjang. Kenapa? Karena ketika gelombang ini tidak menerima informasi yang terlalu bertele-tele, dia harus simpel, plak 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 gitu, Pak. Jadi kalau baca Yasin itu terlalu panjang. Makanya Rasulullah, kenapa mentalkinnya dengan la ilaha illallah? Itu simpel. Bahasanya sangat simpel sekali. Karena apa? Itu bahasa yang sangat efektif untuk diterima di gelombang ini. Tapi begitu dia bahasanya panjang, bertele-tele, ada kemungkinan dia sulit untuk mencerna bahasa ini. Orang yang kesurupan, ini kan gelombangnya di sini. Begitu dikasihkan bahasa-bahasa yang dia tidak mengerti, marah. Karena orang yang kesurupan harus bahasanya simpel. Begitu. Makanya nanti bahasa sakaratul maut ketika ditalkini jangan terlalu panjang. Dibacakan Yasin 86 ayat. Wah. Kita berpikir ke sana dulu, Pak. Kita masuk ke ini dulu. Saya tidak akan membid'ahkan dulu yang itu. Tetapi begitu 86 ayat lalu ditalkini kepada orang yang mau meninggal dunia, sekarang permasalahannya yang masuk ke gelombang otaknya yang mana, ayat yang mana? Iya, ada banyak. Dikhawatirkan ayat yang berkaitan dengan masalah siksanya yang masuk. Iya. Ya. Kan di Yasin itu kan semua ayat ada. Bab ini ada. Tapi begitu ditalkini dengan bahasa yang itu yang harus dipahami oleh kita. Karena apa? Karena kalau sudah masuk ke gelombang ini bahasanya harus singkat. Rasul berarti pintar belajar gelombang otak. Nah, bahasanya Iya. Ya. Ini pembicaraan akhir Yasinnya. Iya. Nah, jadi ini kata para ahli menjawabkan Rasul kalimat la ilaha illallah. Puncak sebuah kalimat adalah kalimat ini, Pak. La ilaha illallah. Tapi kalau sudah mau masuk lagi ke bawah lisan, sudah sakrohnya berat, tinggal simpulin aja. Allah. Itu lebih simpel ya. Iya. Itu yang pertama, bahasanya harus simpel. Kedua, ketika mentalkini tidak boleh ada dua suara. Satu aja. Iya. Supaya tidak bingung dia mana yang mau didengar dia. Kasusnya apa? Itu lihat hadisnya. Iya. Abu Thalib ketika di sini ada anak Nabi datang mau mentalkini, ternyata sudah siap Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Lalu Abu Thalib kata Rasul, tapi kata Abu Jahal gimana? Jangan. Kenapa? Apakah kamu akan meninggal dengan membawa agama Muhammad? Akhirnya di sini, Pak. Walaupun ini teori dakwah juga ya. Jadi dakwah sebelum meninggal boleh, masih diperbolehkan, tapi teorinya adalah gelombang otak tidak menerima lebih dari satu suara. Contoh, Bu. Iya, ketika ayahnya menyatakan kepada anaknya, jangan jajan, lalu ibunya jajan, itu dia bingung. Ini yang mana yang harus diterima? Tapi begitu kata ayahnya jangan, ibunya juga jangan, kalau terima. Gelombang otak begitu uniknya. Jadi satu suara. Jadi satu nadanya begitu. Wah. Jadi kalau
lamun nalkinan ayeuna bebarengan kan ngaliwat. Rame. Ah, ieu teh riweuh di mana mulai Para hinggung jadinya. ya. Dari sini suara ini, dari sini suara ini, dari sini suara ini. Apalagi suaranya sama. Walaupun suaranya sama. Tetapi kalau ternyata yang masuk nada bunyinya itu berbeda-beda, dia juga akan sulit untuk menerima. Iya. Contoh, ibu di sini 4 orang, bapak di sini 4 orang, semuanya nalkinin. La ilaha illallah. Ini suara berbeda, akan berbeda diterima dari otak-otaknya. Iya. Kan tadi ulang nanti sendiri aja udah la ilaha illallah. Jadi arti syarat yang ketiga apa? Tidak boleh berjamaah. Tidak boleh berjamaah. Sendiri aja. Kalau ibu, kalau bapak lebih tentramnya dengan ibu, ibu. Lamun bapak atau kalau ibu dengan bapak, bapak. Itu. Iya. Ya. Ada Ustaz kumaha sana? Tergantung Pak. Kalau sugestinya dia emang bagus. Nah, makanya kenapa yang datang kepada Abu Thalib dan Rasulullah bukan Ali ya? Iya. Yang mentakinya. Kenapa? Karena emang Rasul ada sugesti yang besar kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi tetap karena ada 2 suara. Iya. Dari sini. Pengaruh sekali. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Ustaz, kenapa? Apakah talqin Nabi tidak mujarab sehingga Abu Thalib menjadi masuk ke sana? Pertanyaannya karena belief sistem yang ada pada Abu Thalib sudah biasa dia berada dalam lingkungan Abdul Muthalib. Itu masalahnya. Belief sistem itu apa? Kebiasaan dia bergaul. Karena dia dengan Abu Jahal udah biasa. Dengan Nabi sekali-kali, otomatis karena yang masuk ke belief sistemnya itu, maka yang lebih cepat itu pengaruh juga di mana orang itu berada akan mempengaruhi terhadap talqin yang disampaikan. Ya, jadi nanti lihat di mana dia bergaul. Biasa dugem ya, ya, tidak mudah. Biasa gitu Ya, kita ini aja, kita biasa mendengar pengajian, kita dengan biasa mendengar karaoke itu belief system namanya. Itu belief system. Artinya apa? Ada kebiasaan yang dibangun dalam dirinya. Tiap harinya di mana? Akan mempengaruhi nanti. Ya, ekseks nanu biasa. Oh, dah kuliah teh di dia. Jadi apa orang yang tahu. Begitu mau ditembus itu susah masuk gitu ya. Harus punya. Tapi ke dalam ulah sial biasa kan biasa. Santai aja. Bukan tidak boleh mendengarkan apa-apa. Cuman kalau nanti sesuatu yang sering kita dengar menjadi belief system bagi kita, itu yang akan bahaya. Makanya maksud saya gini, Pak, ilmu kedahaya, informasi duniawi kedahaya. Kenapa? Kalau sabelah itu berat. Tidak pernah mendengarkan tausiah, tidak pernah mendendangkan ayat-ayat Quran, itu berat. Tidak tahu KPK gitu kan? Harus juga tahu ya. Harus tahu, cuman yang intinya juga harus itu. Nah, sahabatnya, dan buku kasih buku mengkalian harus itu. Ya. Tapi kalau belief sistem sudah dibangun oleh kita, itu yang akan mempengaruhi kita. Maksud saya begini, tekun kita akhirnya aku batur, namun dia atas mantap man. Iya. Nah, kita ayo nunggu batur di talkinan, apa pengaruhnya? Tetapi kalau kita sudah bagus itu sistem yang ada dalam diri kita, saya kira nggak masalah. Nggak perlu talqin. Udah mantap kan? Iya. Nah, ini teori ini. Jadi nanti berhati-hati ketika mentalkin. Mentalkin berhati-hati. Nah, sehingga betul kata Rasulullah ataupun kata dalam hadis bahwasanya bacakanlah Yasin kepada orang yang mati atau yang akan mati di antara kalian. Kenapa hadisnya dhaif? Itu bisa dipahami. Kenapa Yasin itu dhaif hadisnya? Karena itu masalahnya. Bukan saja hadisnya dhaif, bertentangan dengan metode ilmu bahwa ternyata orang yang akan meninggal dunia itu sulit untuk mencerna bahasa yang panjang.
Iya. Ya. Ada logika juga. Subuh anu kuno lain bu, anu tadi tos kerjasama pina naon. Orang yang tidur sudah masuk ke neraka tidak akan menerima apa-apa. Apalagi kalau orang sudah mati, maka dia sudah tidak menerima apa-apa. Ya, sekarang kalau kita mau ini sudah meninggal, ini buat siapa? Ya, kita berbicara di sini aja dulu. Ini tidak mudah. Apalagi kalau sudah masuk ke level dia sudah mati. Coba kalau masih yang meninggal di tahap ini buat siapa? Pertanyaannya, apakah buat yang meninggal? Atau buat yang mentalki atau buat yang mentahlilinya? Beda masalahnya. Kalau buat yang meninggal sudah tidak menerima, buat yang mentalkininya Ustaz, tegel lah. Kenapa? Harus jelas. Apa fungsinya di sana? Kenapa harus dibacakan hari itu? Kenapa harus dibacakan pada waktu itu? Itu masalahnya. Kalau buat sendiri aja di rumah. Unggal kowe ge teu nama. Nah, abad ditangtoskeun guru kowe ieu. Akhirnya itu ada yang salah. Di sini Bu, kalau kita mempelajari hal ini, saya insya Allah semua yang Rasul nyatakan kesohihannya pasti tidak berkenaan dengan secara kode etik ilmu. Cuma masalahnya kita harus bisa melihat bahwa kalau dibid'ahkan kan muamalah. Semua ini ilmu bagi kita. Bapak teranginnya begini aja. Sok. Nah, sebabnya karena kalau kita tidak terangin begini yang sulit untuk manusia. Saya udah beberapa tempat menerangkan diterangkan hadis Nabi itu dari makan diterangkan di bahkan tapi begitu menerangkan dengan konsep ini akhirnya minimal nggak pulang dulu apa nggak pulang dia sampai ada satu DKM yang dia Ustaz setelah di sini udah biasa begitu tapi sudah mendengar ini saya juga jadi bingung minimal bingung ya kayak pas bingung biasanya nggak goler. Nah, begitu. Ini kan hadisnya ada. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana kita? Kan ini udah beres. Berapa kali Ustaz harus mengalkini? Makanya ada sahabat yang menyatakan ada sebuah hadis menyatakan kalau dia satu kali sudah mantap dalam hatinya, sudah satu kali saja. Tapi yang dikhawatirkan ada bahasa-bahasa lain yang masuk dan diucapkan lagi, kita dobrak lagi, Pak. Tapi udah kelihatan mantap ini satu kali aja. Kenapa? Ini udah terus-terusan ditalkin deh sampai begitu tak ganeng gitu kan jadinya. Jadi muka lu kata tanda kayak nah, pada akhirnya satu kali kalau mantap lihat hadis yang ada ya. Nanti di kitab jenazah yang sudah ditulis apabila sudah mantap walaupun satu kali sudah tidak perlu ditalkin lagi. Kelihatan mantap gimana? Dia sudah menangguk dengan bahasa itu. Ya. Pasti ngaku. Pasti ngaku. Dia pasti. Kalau dia mati. Karena koma itu kan mau masuk ke level yang lebih bawah. Iya. Itu tetapi sebelumnya kan kita kasih la ilaha illallah. Jeung ulah tarik deui. Tarik deui. Ini ganeng ngeheang banyak. Itu pendek pada nama. Udah masukin telinga aja telinga. La ilaha illallah. Ketika meninggal dunia setelah dia keluar rohnya, inna ruha yatba'u aina, mulai kita akan melihat ciri-ciri orang yang sudah keluar roh. Satu, matanya terbelah. Begitu. Kenapa? Karena hadisnya fa'inna ruha yatba'u aina. Karena ruh akan keluar dari mata. Jadi rohnya keluar tidak sosan. Jadi sampai dengan kerumunan saja. Udah keluar.
Ini secara anatominya begitu, matanya udah kelihatan, oh yang udah keluar. Nah makanya nanti ketika matanya terbelalak keluar yang ini, berarti nanti kelihatan mata yang hitamnya udah mulai hilang. Ada di mata kan yang hitam, itu mulai hilang. Iya, jadi hilang itu bukan hilang darah. Ya, yang kemarin itu naik, iya, dia udah naik dan kelihatan putih. Gimana? Kalau tutup gini, kalau yang buka ditutupin, kalau yang udah tutup ya berarti dia refleks langsung. Tapi ketika awak keluar pasti terbelalak putih. Iya. Cuma mungkin dia refleks langsung menutup. Ya. Jadi sanes di dia punya. Diri kan nanti dia kan. Nanti dia main sama sinetron. Kata orang kaya di Malaysia. Hari itu dokter ini di Pancaya. Nah, kalau mau dicabut alat di Bagrean semua TKT kalau untuk cabut si lebih dengan terus katingan itu udah keluar itu kan udah cabut ke alat. Ya. Yang ketiga Iya kan. batang hidungnya udah longgar. Oh. Iya, batang hidungnya sudah. Ya cabak kok ya nanti gitu. Bapak terus mama udah gitu. Udah keluar. Ini udah bisa ke kanan ke kiri. Ya batang hidungnya. Nah, ini batang hidungnya kan kita kan nggak bisa, tapi kalau yang tinggal tuh enteng gitu. Enteng Hidungnya seberas. pendek. Seberas. Iya. Kemudian rahangnya turun. Apa rahang itu? Dagu. Ini. Udah. Bawah tuh. Kan kita gini. Masih itu. Kalau sudah meninggal begini langsung Pak. Ya, langsung ya. Tapi lamun anu depan masuk ya itu disebutnya. Nah itu kan ciri. Ini kan udah tahu kan begitu dia kan itu sama kenapa? Karena belum tahu apa aja kemana dia kan. Nah, kan itu baru tidur saja udah begitu. Ya. Apalagi sudah meninggal. Kemudian ketiga, yang keempat, yang kelima orang ataupun si apa sentiannya manja. Manjangan. Narik orangnya, ya, pulangnya langsung narik. Jadi manjangan. Itu biasanya rata-rata 5 sampai 8 cm. Ya, itu rata-rata. Karena kalau nanti kita mau nguburin, nah ya kalau lagi nguburin kemudian dihitung, ternyata pas mau dimasukin kok jadi manjangan. Nah itu artinya memanjang ini dalam jangka waktu 1 jam itu masih bisa bermanjangan, Bang. Gitu. Makanya nanti dilebihkan kalau mau menghitung itu, meter ini dilebihkan, ya. Rata-rata 8 sampai 5 sampai 8 cm. Yang keenam, nah yang tadi Pak, nadi nyebatin di otak. Udah nyetak, oh udah. Kalau masih ada nadinya, walaupun lemah berarti masih ada roh. Tapi kalau sudah berhenti total, itu berarti udah keluar. Udah keluar. Nah, kulitnya ini tegang terutama di bawah ketiak. Tinggal Bu, anu ngampuskeun. Kalau dia ketiaknya itu udah tegang. Keras ya. Tegang sekali. Jadi terutama di bawah ketiak itu langsung tegang. Kalau dia sudah meninggal. Jadi nanti ada. Nah, jadi tegang aja. Kan ulama tuh gitu. Hari ini tuh dia sudah mulai tegang. Nah, kemudian suhu tubuhnya mulai dingin. Nah, inilah berarti kita
kalau belum menemukan ciri yang ini, jangan dulu dikatakan mati. Ya, jadi nyantai dulu, kan? Jadi kalau sudah melihat hal yang seperti ini, berarti dia sudah mulai meninggal. Di sini mulai nanti masuk ke dalam bagaimana kita untuk mengurusnya. Satu, kekiblatannya, tutupkan matanya, kekiblatkan dulu. Karena kita mau baju-bajunya kita copoti, karena mau dimandikan, mau disolatin. Nah, cuman teorinya adalah seperti itu. Jadi paham, ini mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita. Karena bagaimanapun kita akan mengalami hal ini dan kita pun akan menemukan kasus-kasus seperti ini. Dan ini akan menjadi sebuah ilmu bagi kita. Kita tidak perlu kaget daripada kita harus cari orang, harus cari apa-apa, yayasan-yayasan yang harus bayar mahal. Udah, kita sendiri harus bisa. Kemarin kan ambilnya udah bisa ya, menolakinya udah si badannya, tubuhnya mulai. Jadi ada apa? Ada semacam sel-sel yang mulai keluar, hormon-hormon keluar. Sudah dinyatakan juga, ternyata kemudian ada berita nggak jadi katanya meninggalnya. Kejelasan ya. Makanya tadi saya katakan kalau dia sudah meninggal itu artinya gini, kalau otaknya belum, jantungnya udah diam, otaknya belum. Bisa dia hidup lagi, atau otaknya udah, jantungnya belum, bisa lagi gitu. Masih hangat katanya. Ya, makanya kan ini mudah ini harus ada kan ini. Kalau masih hangat, cuma seperti kelihatan mati, jangan dulu dikatakan mati. Nah, makanya ceknya di denyut nadi. Denyut nadi itu yang paling ini, karena denyut nadi kaitan dengan organ. Cek aja dua-duanya, sebelah sini, sebelah sini. Kalau masih ada itu. Kan di sini ada koperasi ya, koperasi untuk bayar. Ini untuk bulan-bulan bayar 5.000. Udah untuk satu kakak, misalnya ada 5 itu sebulan. Ini kalau ada yang berapa, dan di situ biaya semua kemandian, rampingan, semua makanan itu kan ditanggung. Itu apa boleh dari apa-apa ya? Malam. Jadi nggak jadi sebelum ini gitu bayar aja tiap bulan. Iya. Siapa aja dalam kakek itu ada anak bapak terus itu udah berusaha mengeluarkan biaya. Iya, nggak apa-apa. Karena memang di kota begitu. Kalau di kampung nggak apa-apa. Kasih kabur berapa $4.000. Itu cuma 5.000 dulu kan? Iya, 5.000 masih murah. Gimana? Sebetulnya itu hanya sebuah istilah yang dulu semua organ tubuhnya menyatakan. Artinya dia mati hidup lagi. Padahal bukan mati hidup lagi. Artinya ada organ yang belum mati semuanya. Cuman sudah tidak bisa apa-apa. Lalu dikatakan mati. Padahal belum organnya belum semua. Makanya lihat semua ini organ-organ ini. Jadi kuncinya dua, satu di otak, dua di jantung. Nanti struktur yang lain ke sini. Dan jantung otak di nadi. Nah, kan gitu Pak. Di nadi kan ayahnya. Karena harus hafal nadi itu. Ya. Pak. Mau betul mau tidak, malaikat dan setan selalu hadir dalam kehidupan manusia sebelum dia mati. Makanya pakina malaikat lama tuh ditasdikil khair. Malaikat selalu mendorong untuk laku baik. Tapi setan juga ada. Nah, itu bil gitbi, ada lagi. Makanya nanti ketika Abu Thalib dengan Abu Jahal kan begitu aja. Ya, dari sini Nabi, dari sini Abu Jahal. Makanya gitu. Dan tetap Bu, saya tekankan di belief system ya. Artinya kebiasaan dia di mana. Itu mempengaruhi sekali. Tidak masalah, tapi kita terus saja, kita terusin aja. Artinya ada penolakan karena belief system menolak itu. Makanya tadi saya katakan Pak, belief system ini mempengaruhi tadi kan, begitu ditaati nilai dalam dia nolak, melotot gitu ya. Kenapa sampai melotot? Karena dia tidak biasa. Makanya itu kebiasaan ini mempengaruhi sekali. Kita terusin aja. Cuman kita baru kaluhung karena apa? Panian gitu ya. Karena memang tidak pernah menyentuh air wudhu, contohnya tidak pernah sholat, itu mempengaruhi sekali. Tapi kita terus aja.
Pak, gimana? Ini Ustaz, kalau seorang muslim itu meninggal, itu sebenarnya yang menentukan maksudnya pengurusannya itu keluarganya atau kita sebagai orang muslim? Karena pengalaman Ustaz ya. Saya Tetangga gitu. kemarin itu ngikutin gitu ya, itu didikte dari segala penjuru. Jadi apa yang kita yakini benar itu harusnya gini kan, kita jadi bingung Ustaz. Iya. Gitu. Nah, Harus dipahami, Pak. Ada dua yang orang berkepentingan. Satu, pengurusan jenazah. Dua, pernikahan. Itu harus dipahami. Kenapa? Semua orang ada kepentingan. Karena melibatkan banyak orang. Itu masalahnya. Jadi kita harus komitmen juga. Komitmennya kuat. Walaupun ada didikte dari sana kemari, kita kalau sudah tahu cara pengurusannya, kita ambil yang kita tahu ke depan. Gitu ya. Kalau yang sudah tidak ada masalah. Jadi CTS itu bukan satu Pak. CTS Itu katalepsi, Pak. Katalepsi itu artinya tingkat kedalaman seseorang. Kan ada CPS itu ya. Nah, ini adalah katalepsi. Artinya tingkat kedalaman seseorang. Yang tadi, kalau dia lagi gini, nah lebih dalam lagi. Nah, lebih dalam lagi. Nah, itu namanya CPS. Mas, katanya kalau orang yang sudah menikah dan menikah mau disolat kan apa yang bisa begini kan begini, kalau nggak terus. Cuma saya kemarin itu kok tangan kiri pegang tangan kanan, kata jenazah itu tangan kiri pegang tangan kanan, bukan tangan kanan pegang Kiri tangan tangan kanan. Kan gini, Pak. Itu gimana? Kalau jenazah di tangan kiri diginikan juga nggak masalah ya. Begini saja kan nggak masalah. Ya. Kemudian kita kenapa harus jadi kanan di atas, nggak boleh kiri di atas? Ya, Ya. ya artinya mau di mana juga nggak masalah. Karena yang tidak boleh tangan kanan ke kiri di atas itu bagi yang orang menyolatkan. Sholat. Kan mayit mah tidak akan sholat. Begini juga boleh. Kemudian ini ribut katanya ini tidak boleh katanya tangan kanan. Nah ini tidak boleh. Nah, kenapa jadi ribut buat mayitnya? Ya, padahal kita yang mau sholat tidak boleh tangan kiri ada di atas. Begini. Tapi harusnya begini. Dan ketentuannya gimana? Walaupun begini boleh gitu. Apakah seperti orang mau sholat atau Iya, gimana? lurus saja juga boleh. Begini, kalau yang begini boleh, artinya tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan, boleh saja. Ya, artinya tidak ada ketentuan. Harus gimana? Orang kok tidak bisa diginiin terus gimana? Ya udah, biarin aja kemampuan dia. Gimana? sekali gitu ya. Ada tidur itu bisa tidur. Mobil masuk dalam. Jadi ruang apa saja kita tetap aja kalau bisa tidur. Nah itu kita sekarang itu masuk di lubang mana itu? Oh kalau masuk ini ya, kalau masuk itu berarti belum ke alfa. Belum, masih di beta. Masih. Kalau orang yang belum bisa tidur itu masih di beta. Makanya harus dirilekkan. Mas sebelum tidurnya harus ada meditasi dulu, relaksasi. Iya, satu biasanya Pak. Coba aja dulu baca buku. Ya baca Quran. Itu kan menurunkan mau Nah, kan bacaan mah atau segala dibaca itu tapi terletak. Nah, mungkin ada gangguan yang lain masuk juga. Tapi biasanya di sini. Mana Pak? Oh, Ini pengalaman saya pribadi waktu istri saya meninggal di rumah sakit Pak. Itu cara menghilangkan rohnya kan saya belum ngerti kayak begini. Jadi pakai alat Pak. Bunyi dia lama-lama. Saya hanya misalnya Allahu Akbar la ilaha illallah. Saya sendirian dengan suster Pak. Susternya sudah ngasih apa-apa. Lama-lama alat itu belum. Tapi ya saya itu lama-lama tuh tertutup terus matanya ya. Lama-lama nggak ada suara. Terus si suster ngasih apa itu sudah jadi nggak ada bagaimana. enggak masalah.
Tapi gelombang otaknya masih kan ada itu. Gelombangnya ada kan? Nah, artinya dia tetap menerima informasi walaupun dalam keadaan seperti itu. Dan penting itu gelombang otak main terus. Saya sendiri gitu mudah sekali. Iya. Artinya gelombang otaknya terus kita masuki. Jadi matanya tuh nggak terdiri apa? Iya. Berarti itu sudah refleks karena udah biasanya udah lama tertidur. Kalau udah lama tertidur biasanya tidak begitu. Dia udah nutup sendiri. Jadi nggak masalah. Jadi mengenai tidur tadi, tidur itu biasanya kan orang itu ada yang tidur. Misalnya kalau saya tidur dia dengan diiringi musik gitu, musik sama musik, dia itu kembali lagi kepada mindset tadi. Apakah dengan musik itu nanti pas waktu kita pada posisi ini misalnya delta, ini musiknya yang saya dengerin musik ini gitu. Iya. Apakah akan larinya ke sana? Iya. Ini saya jelaskan dulu. Orang yang biasa tidur mendengarkan musik atau ada lagi yang lain apa? TV dengarannya gitu. Itu bahaya. Itu bahaya. Nanti akan muncul yang disebut dengan gelombang otak Wilson. Kenapa? Orang tidur dengan cara seperti itu sebetulnya otaknya capek. Seharusnya orang tidur itu otaknya berhenti, maka dia akan kelelahan. Biasanya kalau ada orang yang tidur dengan mendengarkan musik, kemudian dengan apa saja, itu biasanya bangun tidur, itu ada ketegangan dan dia bisa stres. Iya, Ustaz Amri mah tiasa pulang namun tenang ngupingkeun musik. Artinya gelombang otak main dua-duanya. Padahal gelombang otak harus berhenti satu, harus diturunkan. Karena apa? Karena siang hari kita dua-duanya main, Pak. Nah, siang hari kan kita begitu mau tidur dia harus merekam lagi. Kenapa? Karena itu rekaman itu masuk ke gelombang otak. Akhirnya dia capek. Jadi nanti ini biasanya satu bangun tidurnya tegang, yang kedua biasanya dia stres. Dan balide dina kata sunama. Ya. Pokoknya gini, kalau kita tidur, jangan dibiasakan untuk mendengarkan sesuatu karena itu langsung direkam gelombang otak. Udah aja, kalau bisa tidur dengan sesuatu yang tidak dibantu dengan faktor-faktor itu. Kenapa? Karena gelombang otak kita capek setiap hari. Jangan dibikin capek. Makanya begini, orang yang gelombang otaknya terus non-stop 24 jam itu cepat sakit. Kenapa? Karena harus pada waktu dia masuk ke beta, ke alfa. Nggak boleh di beta terus. Di beta terus bahaya. Nah apa? Kemana? Nanti ke peredaran darah. Kita mah disebutna hipersomnia. Anu eta mah dekok ningali banta ge dulu. Iya. Tapi saya bu lamun ayeuna teras-terasan. Saya. Jadi harus ada ukurannya. Tapi kalau orang tua di atas 50 tahun, 4 jam udah cukup, Pak. Jadi jangan begini, bagaimana saya bangun jam 2? Enggak apa-apa, yang penting nanti masuk delta. Kalau masuk delta 2 jam udah bagus. Nah kalau yang tadi tidur, bangun lagi, tidur lagi. Nah itu namanya hipersomnia. Hipersomnia. Hipersomnia disebabkan oleh apa? Lemak. Oh ini kan. Kumaha kami dia kan sebentar bangun jam 2 gitu ya. Terus aja sampai setelah sholat subuh kalau ibu biasanya mengerjakan kegiatan di dapur. Nah nanti jam 10 udah tidur jangan. Enggak masalah. Oh, tidur aja ya. Kenapa? Justru orang lain mau mencari yang itu. Dan saya pakai itu. Kita datang sendiri kan harusnya dinikmati. Asal sudah ngaji dari sini aja. Kalau di sana. Iya. Jadi Pak, jadi jangan dibiasakan. Nanti bisa ke sini Pak. Ya. Wilson ini Pak. Agak riskan. Tegang, nanti dia capek dan selalu ada di beta ini. Kenapa begini? Karena kalau dengan musik nggak akan turun di sini Pak. Karena selalu ada di sini. Kalau selalu di sini capek. Fisik kita akan lemah. Jadi kalau mau tidur semua itu diberhentikan semua aja. Harus berhenti. Makanya Nabi ada doanya kan. Iya. Kalau lagi ribut ada doanya. Iya. A'udzu bi kalimatillahi tammah
min iqabihi dari ghadabihi wa iqabihi wa min syarri amajali syayatin an yahduru. Nah itu kan ada. Ayo kieu Pak, ayo enggak gitu. Ayo enggak. Biasa langsung wanginya gampang. Satu hari harus berjalan 50.000 atau 5.000 langkah. 5.000 langkah. Kalau dia tiap hari pagi-pagi bisa 5.000 langkah tiap hari, itu akan cepat ke TK. Kenapa? Karena kalau dia lagi berjalan itu pasti di Alfa. Coba Bapak berjalan itu pasti di Alfa. Cuman lakukan 5.000 per hari. Itu 5.000 itu kalau saya hitung 1 jam. Oh iya. 1 jam. Iya, kalau sudah baca Quran, itu kan menurunkan ke sini. Menurunkan. Yang tadi itu beda. Si Quran itunya terus main. Yang berakibat ini itu kalau itu terus main. Kalau kita kan udah begitu udah begitu ngantuk, kan Qurannya udah langsung ke ragram. Iya. Artinya udah berhenti, berarti udah masuk ke sini. Beda itu. Ya. Kalau bisa itu kan, artinya kalau sudah copotin, kalau udah ini, nggak boleh terus. Satu itu, yang kedua, dengar TV itu juga sama. Jadi kalau kita tidur, jangan dalam keadaan TV selalu hidup. Kenapa? Karena akan ada sinyal yang masuk. Kedua, jangan terlalu sering tidur dengan pakai lampu. Karena akan mengganggu kelenjar pineal. Harus banget. Gelap gulita loh. Emang hadisnya begitu. Sekarang itu kenapa tidur boleh terang? Karena kalau terang dia akan menarik itu sinyal. Dan itu namanya kelenjar pineal. Biasanya capek. Ya biasa. Ini kita biasa mah. Biasakan aja. Kalau terlalu terang, ya, contoh kita tidur di sini di bawah ini, kemudian dia tertidur, itu kelenjar pineal itu akan menarik cahaya. Dan apabila menarik cahaya itu akan naik hormon serotonin namanya. Hormon serotonin itu yang sering kali kita kalau sedikit-sedikit marah, sedikit kesel. Itu karena itu. Makanya saya bisa mengatakan kalau ada orang yang tidak bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, itu yang terganggu kelenjar pineal. Artinya sakit begitu. Hah? Kalau saya jawab boleh karena itu yang paling ringan. Ya kan, nah yang dua warnya. Pakai yang dipakai, biasakan gelap. Gelap aja lah. Gelap. Biar apa? Yang apa? Hipnotis di sini. Ya apa? Apa bedanya dengan orang yang tidur? Orang yang tidur sebetulnya bedanya gini. Kalau tidur itu apa? Satu ngobrol. Dengan ngobrol itu akan berpecah langsung ke beta itu. Yang kedua ngulung permen. Ya kalau lagi naik angkot ngulung permen. Kalau dengan ngulung permen itu terpecah jadi beta. Nah, kalau nanti kita begini diangkut ngalang itu udah masuk. Itu yang masuk. Jadi hipnotis bisa di sini, tergantung hipnotisnya. Kalau orang tertidur bisa dihipnotis. Kalau tidak dihipnotis sudah masuk. Kalau sudah tertidur, kasih sugesti udah masuk. Udah. Kalau kita sholat Ya benar. kalau sholat katakan tadi hilang itu malah muncul namanya tadi saya naruh kunci di mana malah jadi Ini fokus kan. Artinya fokus. Kalau saya kunci nggak ketemu, kalau jadi ketemu fokus. Tapi waktu itu sholat Pak, jadi kalau sholat Artinya kembalikan lagi fokusnya bukan kunci sholat. Sebentar aja nggak kuncinya gitu. Coba, siapa yang pernah mengikuti training sholat khusyuk? Itu kemana? Ke gelombang otak.
ke gelombang otak semuanya. Nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena kalau mau khusyuk, ya harus diatur gelombang otak dia. Gitu. Ya udah dulu lah. Karena masalah aja. Nanti insya Allah. Pak Ustaz, Ya. tanggal Oh 18. iya, ini ada pengumuman dulu. Ada pengumuman. Minggu depan atau Sabtu depan kita libur dulu. Satu ya. Kebetulan saya tanggal 18 ada seminar pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan. Waktunya jam 9, saya minta umur jam 1 nggak bisa. Kemudian kedua ada di sini Pak Haji ada ini ya, salah keluarga. Ya, ada yang Ya, jadi bisa saja ngaji, cuman tuan rumahnya mungkin lagi nggak ada. Itu kayaknya 1 hari. 1 hari aja. 1 hari, nanti masuk lagi dia tanggal 25. Iya, iya. Ya, Nah, 25. 25. Masuk lagi tanggal 25 ya. Gitu. Jadi itu mungkin Pak Ya. pengumumannya. Iya. Ada pertanyaan tapi di luar ini Pak. Ya. Saya kebetulan baca buku sedangkan saya dari Luar negeri. Arab Saudi. Terus Nah, tapi bahasa Indonesia. Kalau udah diterjemahkan mungkin. Cuma itu Rasul pertama itu Nuh gitu. Sebenarnya gimana Pak? kan ada hadisnya di Bukhari Pak. Awal Rasul ya, awal Rasul Nuh. Betul. Tapi kan Adam itu nabi. Nabi ada. Jadi ceritanya gini, kita kan banyak percaya sama Rasul Muhammad. Ya. Itu terus ada dalam 1 sampai 525 Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau di dalam ada surat An-Nisa kalau nggak salah itu. Rasul pertama itu Nuh. Betul. Karena di hadisnya juga awal Rasul Nuh. Adam itu disebutnya Abdul Bashar, bahasa bapak pertama. Bapak pertama. Kalau Rasul emang Nuh. Sekarang akan bingung lagi kan udah jawab. Ya, itu hadisnya ada. Nanti adanya di Islam Miraj Pak. Oh yang itu yang mau minta syafaat. Ke Adam dulu, ke Nuh, ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa, lalu ke Nabi Muhammad. Semuanya menyatakan ada alasannya. Engkau adalah awal Rasul. Nah, Selama ini kan kita tahu bahwa Adam itu Rasul gitu kan. Pertama yang masih bicara bukan Adam. ya padahal Adam itu Nabi. Adam Nabi. Nanti di Quran ada Nabi yang disebut Nabi, ada Nabi yang disebut Rasul. Ada Rasul, ada Nabi, ada Nabi. Adam itu juga menerima wahyu juga. Ada semua Nabi menerima. Cuma ada yang menyampaikan untuk orang lain, ada yang untuk intern. Biasa menyampaikan juga ada doa-doa yang sama Cuma untuk keluarga. Keluarganya aja. Ya itu aja dulu, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.